Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Profesor Dr. Muhammad, yang terhormat Profesor Dr. Ahmad Sewa, yang terhormat Pak Nasruddin Alfan, Pak Nasruddin Asdatan yang sangat Abdul Hamzah, Dr. Zaitun, dan Pak Dasar Latif, Pak Nasruddin Hamdan. Saya suka salah, Nasruddin Daskat kadang-kadang deh. Ibu dan Bapak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami merasa sangat berbahagia bisa bersilaturahim dengan ibu dan bapak sekalian pada malam ini. Masih dalam suasana Syawal, Ramadan, dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Kita semua masih dalam suasana Idul Fitri. Saya ingin sekaligus menyampaikan permohonan maaf apabila terjadi hilaf dan kesalahan selama ini, karena mungkin saya dalam bulan-bulan Ramadan yang baru-baru ini kurang silaturahim kepada ikhwan sekalian karena sedang disibukkan oleh suatu tugas-tugas yang baru yang cukup menyita waktu. Tadi saya ditegur oleh Ibu Rob Halide, katanya dari Rob mukanya kelihatan capek banget. Saya dalam beberapa hari ini, 1 bulan lebih, saya kira teman-teman mengajak betul untuk bisa berkeliling di seluruh Makassar. Hari Jumat kemarin pada subuh sudah harus jalan mengelilingi pulau, kembali dari pulau langsung Jumatan sudah harus khutbah Jumat di Parombo. Selesai dari situ berkeliling lagi sampai tengah malam, sampai saya cari di mana posisinya Pak Akmal ini. Ya, saya kira dia yang menugasin orang-orang ini untuk membawa saya ini. Sampai suatu waktu saya lagi istirahat 2:30, ada orang yang mengetuk pintu ingin bertemu, dan konon itu protokoler Pak Hairul yang mengagendakan untuk bertemu dengan saya tengah malam 2:30. Saya mengadu kepada Ustaz Zaitun, ini gimana ini Ustaz ini kalau begini nih? Masa malam-malam seperti ini? Ini belum apa-apa, ini baru calon ini. Karena menggerutu seperti itu, jadinya saya menyatakan, jangan-jangan pertemuan tadi ini menjadi tidak ikhlas ini. Saya bilang,
Ya, mungkin bukan 1-2 orang saja saya berbuat seperti ini. Saya bilang sama Ustaz saya itu kita perlu silaturahim dalam suasana yang penuh dengan keakraban, kumpul-kumpul, dan di situ saya ingin melontarkan permohonan maaf yang umum. Kalau Ustaz dasar itu kan tidak setuju kalau kita minta maaf yang umum, harus sebut apa judulnya katanya. Kalau minta maaf harus sebut apa judulnya, karena jangan-jangan nanti ada apa yang tidak menyebut judulnya ini. Kan judulnya itu Ustaz. Karena ya selama ini, nah ini satu lagi juga ini yang suka mengagendakan, sudah ada juga di sini ini. Ya, Pak Hasan Hamidul. Ya. Jadinya saya banyak tahu akhir-akhir ini, tambah banyak tahu tentang Makassar. Jadi rupanya selama ini kalau saya pulang Sabtu Minggu, pengetahuan tentang Makassar ini belum memadai. Saya juga baru merasakan bahwa ternyata ada daerah yang kelihatannya belum tersentuh dengan semangat pemerataan pembangunan. Waktu saya ke Barombong, saya menyaksikan suatu keadaan yang terasa sepertinya jauh dari Makassar. Begitu pula ketika saya di pulau, begitu pula ketika di Jalan Sabutu yang tidak begitu jauh dari Makassar. Karena itu, ya saya kemudian berpendapat perlu kita membuat pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Saya kira ini salah satu yang harus menjadi konsen siapapun yang memimpin Makassar ini. Dia harus meletakkan asas-asas pembangunan yang merata dan berkeadilan supaya daerah-daerah yang saya sebutkan seperti tadi itu juga adalah daerah-daerah yang tersentuh oleh pembangunan. Baru-baru ini teman-teman mengadakan seminar sehari tentang penanganan konflik. Salah satu yang bisa mengakibatkan terjadinya konflik itu adalah tiadanya pemerataan pembangunan. Termasuk di dalamnya kalau pertumbuhan yang kita alami ini tidak bersifat inklusif, sehingga mengakibatkan pertumbuhan itu tidak menyentuh lapisan bawah. Kita seringkali bangga terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi kita tidak melihat implikasi daripada pertumbuhan itu, sejauh mana pertumbuhan itu menyentuh lapisan masyarakat bawah. Ini perlu kami sampaikan karena inilah perjalanan yang kemudian saya bisa memetakan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat kita yang terkait dengan pembangunan itu tadi. Banyak program-program yang secara nasional juga memang yang salah sasaran, dan ini harus menjadi evaluasi kita. Bantuan sosial dalam APBN kita itu mencapai 60 triliun. 60 triliun itu kalau kita bagi rata 10 juta per kakak itu 6 juta kepala keluarga, 6 juta rumah tangga, 6 juta kepala keluarga. Saya kira kalau ini tepat sasaran, maka seharusnya setiap